Mbak Intan, Pak Diri dulu, saya bisa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk kualitas benur, itu tiap-tiap hatchery biasanya mempunyai standar masing-masing. Mereka mengeluarkan QC PAS. Jadi dan ini tiap hatchery yang saya tahu apa saja parameter yang dicek juga berbeda-beda. Seperti CP itu banyak sekali parameternya untuk bisa lolos benur itu bisa dijual. Tapi ini juga tidak fix gitu parameter-parameter untuk biar benur itu bisa lolos QC. Dengan perkembangan budidaya, dengan tantangannya juga bertambah, saya kira apa yang disampaikan Pak Riki itu sangat baik. Jadi ada penemuan, oh ternyata dengan cek agar kita bisa ketemu PV. Nah ini juga nanti bisa diusulkan untuk menjadi standar mereka. Gitu. Jadi membuat petambak merasa tenang. Oh ternyata benur yang kita terima sudah bebas PV yang menyebabkan masalah APD ditambah. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rifki pertanyaannya. Terkait Vibrio green sendiri gitu ya, VP atau Vibrio parahelminthikus memang memiliki green colony, warnanya adalah green colony. Cuma ketika nanti dicek laboratorium itu tidak terdeteksi, itu memang banyak hal yang menyebabkannya. Bisa jadi dari kualitas laboratoriumnya sendiri, cara metode yang digunakan, media yang digunakan, terus juga inkubasinya seperti itu. Jadi tidak terdeteksi. Cuman mau sharing sedikit nih dari beberapa jurnal yang dibaca, HPND saat ini tidak cuma disebabkan oleh VP atau parahemolyticus, karena sifatnya Vibrio parahemolyticus ataupun penyebab HPND itu bisa bertukar plasmid. Jadi dia saling bertukar, yang tadinya tidak mempunyai virulensi untuk HPND menjadi aktif di HPND seperti itu. Jadi memang untuk pencegahannya sendiri lebih baik kita menekan seminimum mungkin Vibrio yang ada di tambak seperti itu, Bapak. Semoga menjawab. Itu Pak Riki. Ada yang perlu ditanya lagi Pak? Oke, selanjutnya pertanyaan kedua sekalian. Oh, yang belakang. Oke, silakan Pak. Silakan Pak Talib ya. Silakan Pak. Terima kasih. Nama saya Talib dari Langkat yang baru belajar nambak tahun 2019. Yang ingin saya tanyakan kepada Dijen Narasumber, untuk yang pertama Pak Dedi, dengan pemaparan Pak Dedi tadi sangat bagus, ya kan? Benurnya SR bisa 80 sampai 100. Seandainya di Langkat ini bisa 70 aja Pak, itu sudah syukur alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Dedi, yang pertama, apakah benur Bapak udah ada yang berada di Sumatera Utara khususnya Langkat? Karena daerah Langkat daerah limbah. Kemudian gimana hasilnya, produktivitasnya? Apakah sesuai dengan daerah lain Sulawesi dan Madura atau lainnya, SR dan FCR? Kemudian pertanyaan satu lagi, berapa ekor per packing maksimal benur atau isi benur tadi, dan berapa waktu benur itu bagus, atau 10 jam atau 20 jam? Itu untuk Pak Dedi. Kemudian untuk Ibu Intan, itu masalah biosecurity sangat bagus tadi pemaparannya. Cuman yang ingin saya tanyakan Bu, di tempat saya bulan 10 semalam saya piara, itu musim hujan, udah 75 hari diUC. Setelah hujan seminggu nampak kepiting atau rama-rama. Kalau kepiting ini bakok Bu, bisa diambil dijual. Cuman ini kan kepiting kecil halus. Nah,
Berarti kan security saya jebol. Nah, itu dari mana kepiting tadi yang ingin saya tanyakan? Karena setelah musim hujan, kemudian kolam tersebut nggak masalah, cuman masalah semalam harga turun dari Jawa dan Sumatera, harga turun gratis, jadi di usia 85 kita panen. Kemudian pertanyaan untuk Pak Agus ini cukup bagus karena dia dari tambak, sama juga saya belajar tambak. Cuman khususnya daerah Langkat Sumatera Utara ini tidak ada impal Pak Bu. Jadi apakah kita harus korbankan kolam kita untuk keberlanjutan budidaya udang? Karena khususnya di Sumatera Utara di Prestega nggak ada impal, tandon pun kadang-kadang jarang. Nah, karena di zaman Tega orang piara bagus, jadi sayang untuk buat impal dan tandon. Jadi apakah kita rombak sistem budidaya kita tadi? Terima kasih kepada 3 narasumber, mohon pencerahannya dan jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Khalid. Saya sekarang ke Pak Dedi ya. Pak Dedi itu pertanyaan dari Pak Khalid. Jadi dia bertanya apakah untuk produk basement itu sudah ada petambak yang memakai di Sumatera Utara khususnya ya. Kemudian yang kedua masalah ketahanan dalam packing ya. Jadi Pak Khalid menanyakan biasanya kalau produk telur itu standar ketahanan telur itu dalam pengiriman itu seperti apa supaya waktu diterima di tambak itu performanya terjaga. Itu Pak Dedi, saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama mengenai masalah apakah di Sumatera Utara sudah ada yang sudah dipakai? Untuk benchmark di Sumatera Utara, mungkin nanti Bapak bisa diskusi dengan Pak Riki ya. Pak Riki merupakan salah satu pengguna terbanyak benchmark setahu saya di Sumatera Utara, terutama di Medan. Dan beliau juga yang mengundang saya ke sini. Saya sangat terima kasih pada Pak Riko sehingga benchmark bisa dikenal di Medan. Mudah-mudahan performanya juga memuaskan para petambak. Dan kita juga sebagai perusahaan benchmark berharap bisa mendapat feedback dari performa baik nanti ada yang di hatchery maupun yang ditambak sehingga kita bisa tetap evaluasi untuk perbaikan ke depannya Pak. Kemudian untuk masalah packing benur. Jadi untuk packing benur itu sebenarnya yang paling penting usia PL, karena saya pernah di riset PL itu siap ditambak sebenarnya PL paling tidak PL 8, PL 7 itu sebenarnya tidak siap untuk kembar ditambak karena organ-organ tubuhnya masih belum sempurna, jadi mudah stres apabila nanti terdapat guncangan di perairan ditambak. Tapi masalahnya apabila terjadi pengiriman untuk jarak yang cukup jauh, jadi tidak bisa dihindari untuk melakukan pengiriman di PL kecil dengan alasan kepadatan kantung. Nah ini juga perlu dipertimbangkan. Menurut saya ini kan nanti hitung-hitungannya jadi ke arah kos ya. Kalau jarak jauh dengan PL besar kan kepadatannya harus dikurangi. Nah ini jadi nanti jumlah kantornya jadi banyak. Dan ini akan membuat kos pengiriman menjadi bengkak. Tapi kalau kita melihat nanti hasil ditambaknya jauh lebih bagus, kenapa kita tidak lakukan gitu? Kenapa memaksakan dengan menebar PL kecil? Gitu. Dan untuk jarak maksimal yang pernah saya alami gitu ya, yang terjauh itu 20 jam. 20 jam itu masih bisa diterima. Itu pun dengan pengiriman PL7. Nah nanti usahakan untuk jarak jauh bisa dikomunikasikan dengan manajemen bagaimana caranya tetap mengirim PL besar tapi bisa menjangkau jarak yang jauh. Seperti itu Pak. Betul Pak Khalid ya. Ya.
Ya, sebenarnya untuk beberapa hatchery itu tidak masalah Pak, selama kebutuhan nutrisi benurnya juga cukup sehingga dia punya daya tahan yang kuat. Dan ini kita harus bisa jeli nih, memilih hatchery mana sebenarnya yang kita pilih apabila jarak jauh. Bisa jadi jarak yang jauh malah sebenarnya benurnya lebih tahan dibandingkan jarak yang lebih dekat. Jadi emang petambak harus jeli dalam hal ini untuk memilih hatchery yang punya manajemen bagus dan bisa produksi benur yang kualitasnya bisa diandalkan. Gitu Pak. Itu Pak. Jadi selanjutnya untuk pertanyaan untuk Mbak Intan ya. Jadi ini mengenai biosecurity. Jadi pengalaman dari Pak Talib ditambah ketika musim penghujan dia sudah melakukan biosecurity secara maksimal. Kemudian beliau menyampaikan juga ditemukan, tapi masih ditemukan adanya hewan-hewan ini ya carrier ya kayak frustasi kayak burung liar, tetapi kenyataannya budidayanya masih berjalan lancar. Itu jadi pertanyaan, apakah patokan biosecurity itu masih ada yang ditemukan udang liar atau kepiting itu apakah menjadi patokan bahwa biosecurity sudah berhasil atau enggak, atau tiba-tiba yang enggak ada malah penyakit, yang ada udang liar sama kepitingnya malah penyakit. Jadi faktor apa yang kira-kira membuat ini Mbak Intan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau untuk kepiting atau hewan-hewan lain itu merupakan carrier. Jadi dia tuh bisa jadi emang pembawa dari lingkungan sekitarnya gitu ya. Kemudian ketika berinteraksi dengan lingkungan ada di dalam kolam dengan faktor stres yang mungkin ada di kolamnya tersebut, tadi seperti kata Pak Agus bilang, itu berbeda-beda cara infeksinya atau mode infeksinya gitu ya. Bisa jadi memang ada kepiting tapi dia tidak membawa atau non negatif, maksudnya negatif pada saat di PCR dia tidak ada patogennya. Tapi kita juga harus tetap waspada karena bisa jadi dia adalah agen pembawa positif. Ketika sudah pasti positif itu pasti akan berefek kepada kolam atau udang-udang yang ada di kolam. Nah, kemudian mungkin tadi Pak juga tanya dari mana gitu ya Pak si kepiting-kepiting ini gitu. Mungkin dari lingkungannya sekitar, environment itu adalah habitatnya, tapi memang tidak muncul pada saat musim kering atau kemarau. Ketika hujan dia mulai berkembang biak dan masuk ke dalam lingkungan budidaya. Nah, sebenarnya cara pencegahannya adalah mungkin Bapak udah tahu CPD gitu, pengaplikasian CPD-nya, tapi mungkin bisa lebih baik bukan mungkin itu menggunakan CPD yang bekas HDPE atau sisa-sisa sampahan yang kepiting itu tidak bisa memanjat karena di beberapa daerah kita menggunakan waring hijau ataupun waring hitam itu kepiting bisa memanjat gitu. Jadi memang masuk lagi ke dalam area budidayanya dan menjadi tidak resikonya menjadi tinggi gitu. Semoga menjawab pertanyaannya. Itu Pak Talib ya. Kemudian dan selanjutnya untuk Pak Agus ya. Jadi pertanyaan Pak Talib ini mewakili petambak Medan ya, yang kira-kira hampir 60-70% itu masih kolam tanah Pak Agus. Jadi pertanyaan Pak Talib tadi, bagaimana triks upaya kita lakukan di tambak kalau kolam tambak kita atau kolam kita itu tidak memiliki waduk atau reservoir yang pas. Karena sampai ke Pak Agus itu bahwa untuk budaya berkelanjutan itu dibutuhkan penggantian air yang cukup, waduk yang cukup, tetapi masalahnya di tambak di Sumatera Utara ini waduknya terbatas Pak. Jadi upaya-upaya apa, trik-trik apa yang harus dilakukan? Apakah harus menambah atau mengorbankan yang lain atau bensinnya rendah seperti itulah kira-kira bagus. Itu bagus. Ya, terima kasih. Ya Pak Talib. Pak Talib petambak, saya juga petambak kecil. Saya nyimpulkan tambak itu jahat sekali. Saya kepingin punya tambak itu, pengen tidur nyenyak, tidak pengen malam-malam hidup saya pengen hidup nyenyak, intinya seperti ini. Makanya apa ini saya di lapangan ada 6 kolam, saya korbankan 2 kolam. Memang hitungannya satu kolam ini bisa keluar 300 juta kalau hasil. Ya, tetapi kemudian harus saya korbankan karena saya kira ini banyak petambak untuk harga yang sekarang, kos yang semakin tinggi, harga yang jatuh. Satu kali gagal
dari dalam satu unit itu untuk kembalinya itu kos-kosan juga. Ya, sangat cash flow-nya ini sangat terasa sekali. Saya memang pemain yang safety yang tidak menjadi penjudian sejati yang seperti ini. Jadi tahapan saya umpamanya ini saya mempunyai jadi saya ini begini Pak Khalid. Tambaknya Pak Adin yang dulu di Luo ya Pak Riki, tahu tempatnya di Luo. Yang pertama 8 kolam saya membantu RAP-nya. yang saat itu saya mesti tanya kira-kira harga sablotan ke sana berapa, naik 10-3%, terus harga jatuh sampai berapa, terus kemudian baru kita breakdown. Berarti kolam ini harus produktivitas 50 ton hektar. Kalau 50 ton hektar berarti syarat dan ketentuan harus apa? Tandunya berapa, ketinggian juga berapa, terus kemudian density juga harus berapa, supaya menutupi setiap kita kerja. Ya, makanya kita memang di sana saya mandi di pantai Luo yang di sana ini pantai Tommy apa itu, di sana memang kalau kita mandi ya masih jernih ya itu seperti ini. Artinya apa? Artinya setiap kita kerja saya pasti melihat dulu akhirnya saya mau kemana dan saya ini harus dapat berapa. Ya sekarang ini kita kan mesti turun. Kita turun dari biasa 40% 50% kita dapat 25-30 is oke kan begitu. Terus kita jalan aja gitu. Karena itu saran saya kalau memang Pak Tolib belum pernah merasakan sakitnya nambah, ya nggak apa-apa seperti ini. Tapi kalau sudah merasakan sakitnya, pasti ada kepingin saya santai, ingin mendapatkan itu kan stabil, pendapatan itu stabil. Yang tadi saya katakan kalau petambak itu dulu pada waktu ribu dan sebagainya, itu kan pengen dapat uang secepat-cepatnya, sebesar-besarnya, selama-lamanya. Ini apa bisa? Bisa. Saya ini paling besar, saya kepatutan 200-300 bisa. Pasti syarat dan ketentuan berlaku. Itu harus ada. Semuanya bisa. Dengan ini semuanya bisa. Jadi kita yang saya kadang ini mereka gagal menurunkan density. Saya paling risetnya gimana? Kamu gagal menurunkan density. Gagalnya karena apa? Umpamanya kalau kita gagal di umur 30, yang kita evaluasi adalah 30 ke bawah. Mulai dari persiapan lahan, air bahan bakunya, persiapan air sebelum tempat dan benurnya. Pada waktu kita umur 60 kena masalah, yang 30 ke 60 yang kita evaluasi. Terjadi apa? Secara detail. Ya. Dan ini perlu kejujuran dari anak-anak kolam kita. Dan kita di sini kalau saya ini cuma fasilitator aja. Kalau saya modelnya kan kalau dulu saya pas pegang banyak Pak ya. Ini cerita. Ada waktu sebentar ya. Ya. Cerita pada pertemuan. Kita bisa menularkan untuk bisa diskusi. Itu dulu saya di Lombok itu saya jam 10 itu ada coffee break semua dari seluruh teknisi. Pada waktu coffee break saya dari 60 kolam, 40 kolam saat itu jalan, teknisi juga jam 7-8 juga jalan, nanti sampai di kantor jam 9 sampai 10, jam 10 itu kita coffee break. Ya sudah, kita ngobrol santai. Jadi kita nggak pernah memberikan kepada mereka instruksi briefing dan sebagainya, itu nggak akan masuk. Tetapi pada waktu kita coffee break seperti ini, testing nol ya, personal pengetahuan personal itu akan keluar dari masing-masing teknisi. Di situ yang nanti dapat kita ambil cara melihatnya. Ini suatu sejarah Pak. Tahun berapa? Yang di tempat itu saya 4 teknisi 40 kolam, FCR rata-rata 2,7. Bayangkan 2,7 berarti ada yang 2,4. Itu pada waktu musim panas. Apakah saat itu gimana? Saat itu jalan kita banyak, makan habis, ADG banyak. Yang tahu siapa? Anak kolam. Saya masih ingat itu sama Rudi. Rudi bilang ke saya pagi-pagi, Ancol saya 1/4 jam bidangnya banyak dan mau habis. Terus kemudian saya suruh turun. Senggolannya di mana? Ternyata senggolannya bukan di bawah, tapi di antara lutut sampai ke sini.
dia floating. Makanya pada waktu floating di jalan juga banyak, karena makannya di Ancol banyak. Itu saya komplit full. Ya, pada waktu musim panas. Ini suatu berjalan, terus kemudian kita mendak, kita diskusi, kita sering di sana itu kan 4 teknisi, pasti ada kita ini nyoba, satu teknisi 1 kolam dicoba panen, kita 4 kolam coba. FCR pertama 2,2, ada 3 dan sebagainya. Akhirnya dari 4 kolam, FCR itu 2,7. Saya dipanggil manajemen, ini gagal kok kompak gitu loh, gagal kompak. Ya saya kadang jawabnya, kalau saya ini ada yang hasil terus yang hasil 1 blok terus yang 3 gagal, yang bodoh saya yang mimpi gitu loh. Hasil harus hasil semua, gagal semua, katakan seperti itu. Tapi itu pelajaran yang saya masih tetap ingat dan saya nggak akan malu. Ya nggak akan malu karena yang menemukan adalah anak kolam. Makanya sekarang ini kalau saya pakannya sudah lebih dari hitungan, saya mesti anak-anak seperempat jam dilihat di Ancol. Harusnya kalau dia makan dulu, terus baru di Ancol, di seperempat setengah jam, yang naik Ancol paling 5-10. Yang lain dia makan di dasar dulu. Jadi dasarnya itu kotor ya, bau dan lain sebagainya. Makanya kondisi ini yang saya ingat pada waktu mereka mau desain tambaknya gimana Pak Agus? Kalau kamu mempunyai ketinggian cuma 120 sampai 130, dia desain tambaknya seperti wajan martabak, kecil aja. Tapi kalau mau sampai 1,820, ya tengah sampai sini bisa sampai 5-10% karena ketinggian. Yang penting bagaimana sistem yang diterapkan oleh teman-teman di sini adalah mengelola limbah. Intinya itu, mau alga, mau heterotrof, mau blue, itu kan mengelola limbah. Limbah dari mana? Makan yang kita berikan, feses yang ada di kolam, terus kemudian ada plankton mati. Nasibnya ini dikemanakan? Ini kan sebenarnya menjadi problem. Apapun sistemnya. Kalau limbah ini tidak apa-apa, kalau dulu di tanah, dia akan tenang seperti pagi kemarin. Dia tenang. Dia ini baru bisa terusnya kalau 5 mili dari ini aja semestinya ada 2S dan sebagainya. Kalau itu tidak diambil, ya tidak masalah. Ya. Problemnya kadang kita ini kalau sifon tidak teratur, ada 5 hari, 3 hari. Pada waktu sudah enak terbentuk lumpur di kolam, ini bagi saya dapur. Reaktornya yang ada di kolam itu. Reaktornya, kalau reaktornya hilang, habis lagi hilang. Kalau memang terusan ya bersih terus. Akhirnya alam itu membuat keseimbangan sendiri. Jadi apapun yang kita lihat di kolam warna hijau, warna coklat, itulah keseimbangannya. Ya sudah. Tinggal pertanyaannya, udangnya bisa nggak hidup dengan lingkungan seperti itu? Kita melihat loh, kok gak penak ini? Ya, tapi udangnya merasa enak, ya sudah. Itu dingin seperti itu. Nah, yang kadang yang sering terjadi, yang jadi bos itu kita. Harusnya udang yang jadi bos. Wah ini gak enak, tak gigikan. Ini gak enak, tak gigikan. Akhirnya ya susah kan begitu udangnya, itu mati aja. Gak ada ceritanya Pak udang itu pengen mati cepat-cepat. Udang itu pengen matinya lama. Selama daya dukungnya untuk mereka ini bisa hidup. Ya, kalau ada yang mati gabung gak ada Pak itu Pak. Buktinya kita ya bisa sampai 150 dulu, 70, sekarang 30 sudah mati. Ya nggak mau. Artinya yang membuat salah ya juga kita. Kita ini banyak, kita ini ya seluruh ekosistem bisnis ya, dari hedger, dari pakan, dari obat-obatan, dari kita sendiri gitu. Tapi kita ini kan yang menguasai 60% yang kita pahami, 40% orang lain. Nah, 40% orang lain ini ya harus kita. Saya senang statementnya Bu Marta tadi. Pertama itu sudah invest. Nah, kata-kata invest, jadi dia memahami. Itu saya senang itu. Artinya dia sudah mengambil peran tanggung jawab bersama-sama kita. Senang saya. Kalau nanti banyak orang-orang yang jualan seperti ini, makmur kita. Artinya sama-sama membagi tanggung jawab begitu. Itu Pak Saleh ya, dipikirkan aja dari bagaimana itu. Terima kasih. Terima kasih bagus. Pak Ibu hadirin yang saya hormati, mungkin ini waktunya terbatas, saya sudah jam